Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sehat Ihsan Sadikin. Beliau selalu sehat dan selalu shadiq dan selalu berbuat baik. Jadi ada 3 nama di pundak beliau. Saya pun ini kali pertama menjadi narasumber untuk seminar ya berbasiskan daring atau online. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang tidak sesuai, saya minta maaf karena dari pengalaman pertama ini nanti kita akan terus belajar bagaimana supaya acara seperti ini bisa maksimal hasilnya atau outputnya. Nah, oleh Prodi Sosiologi Agama UI Naraniri, saya diminta untuk memberikan beberapa hal tentang menulis. Jadi khususnya menulis di media online, lebih khusus lagi tentang bagaimana menulis sesuatu yang memberikan nuansa atau atmosfer moderasi beragama. Jadi ini akan kita kupas dalam setengah jam ke depan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan melalui Bapak Dr. Sehat Ihsan Sadikin. Nah, saya akan coba uraikan pelan-pelan hal-hal yang menjadi tren baru dalam dunia kepenulisan. Jadi kalau waktu zaman saya kuliah itu kami hanya menulis makalah melalui program WS. Kemudian berubah ke Microsoft Word. Setelah itu muncullah gejala internet dan orang waktu itu hanya mengenal kalau tidak salah saya untuk berkomunikasi hanya MRC. Jadi orang chatting kemudian merayu serayu-rayunya untuk mendapatkan foto dari teman lawan chattingnya. Dan waktu itu tren MRC sangat luar biasa. Orang masuk ke beberapa room, dan dalam room atau kamar di MRC orang juga sering ada hoak juga, tipu-tipu semua, tapi tidak seperti sekarang. Setelah itu muncul Friendster. Nah, Friendster juga menjadi salah satu tren baru. Setelah itu muncul cara berkomunikasi 2 arah yang bisa menggunakan video. Kalau tidak salah saya waktu itu muncul Yahoo Messengers. Jadi Yahoo Messengers menjadi sebuah alat komunikasi dan orang tetap harus menggunakan bahasa tulisan. Dan di situ banyak hal yang terjadi. Ada gara-gara Yahoo Messenger orang menemukan jodoh. Di sana ada juga orang mulai melakukan bisnis. Jadi Yahoo Messenger memiliki peran yang sangat penting waktu itu. Setelah itu muncullah Facebook. Facebook kemudian membuat orang tidak lagi hanya menulis apa yang mereka pikirkan, karena Facebook selalu menanyakan kepada kita, what do you think today? Jadi apa yang kita pikirkan hari ini, dan dia minta kita untuk memberitahukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, sehingga kita merasa penting untuk menulis status kita, dan status kita kemudian dibaca orang. Semakin banyak yang nge-like status kita, itu semakin kita bersemangat. Bahkan tidak jarang orang setiap 5 menit sekali mencek siapa saja yang men-like status dia, siapa yang share status dia, dan apa yang komen. Jadi semakin banyak itu semakin memberikan reputasi yang luar biasa bagi sang Facebooker tersebut. Tapi tidak ada orang yang menyangka kemudian Facebook itu juga memberikan nuansa bisnis. Dan tren Facebook kemudian muncul lagi sekarang. Orang bisa berkomunikasi 2 arah, yaitu muncul WhatsApp. WhatsApp ini pun luar biasa pengaruhnya hari ini. Dan di channel YouTube saya sudah menulis atau sudah mengupas tentang konsep The Anthropology of WhatsApp.
Jadi bagaimana kita hari ini menghitung siapa saja yang mengucapkan selamat kepada kita. Kalau ada orang meninggal, siapa saja yang mengucapkan. Kemudian bagaimana kita menyimpan, meskipun kita tidak suka, kita harus mengirim emosi atau emoticon senyum. Dan di sana banyak sekali persoalan di WhatsApp dalam dunia tulis menulis. Dan yang paling menarik, WhatsApp juga memberikan sebuah hierarki sosial baru dalam masyarakat, terutama tentang kalau orang berpengaruh mengkomen kita, memberikan komen atau mengucapkan sesuatu, maka kita akan merasa sangat luar biasa. Kemudian kalau komen kita dibaca dan direspon orang-orang banyak, kita merasa sangat, ya bukan puas, tapi kita merasa dihargai. Tapi ada juga misalnya orang yang memberikan komen tidak direspon balik, kemudian kadang-kadang dia merasa seperti orang kecil dalam grup WhatsApp tersebut. Jadi ini juga fenomena baru yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi kekuatan tulisan itu menjadi sangat penting. Demikian juga dengan tren surat kabar. Dulu kita hanya baca surat kabar itu 1, 2, 3. Tapi hari ini dengan munculnya tren media online, baik yang berafiliasi pada perusahaan-perusahaan besar, kemudian ada juga media online yang ya punya kelompok-kelompok tertentu, kelompok masyarakat, dan ini menjadi sebuah tren baru dalam cara berkomunikasi, cara manusia menyebarkan informasi. Bahkan ada sebuah teori yang mengatakan tentang konsep weaponization of social media. Jadi media sosial sekarang dengan kekuatan menulis itu menjadi semacam senjata. Beberapa kekisruhan yang terjadi di beberapa negara itu pada awalnya dipicu oleh komen-komen atau ya kalau saya boleh bilang the production of hating, saling kebencian, atau products of hoax, jadi memproduksi hoax. Jadi kadang-kadang negara itu harus memberikan energi yang lebih untuk mengawasi media sosial. Dan sehari ini 2018 ke atas, kita tidak lagi boleh sembarangan menulis di media. Jadi negara sekarang tidak lagi hadir dalam realitas kehidupan yang nyata, tetapi juga mengatur kita dalam realitas virtual. Jadi bisa dibayangkan sekarang kekuatan tulisan itu menjadi luar biasa penting. Kekuatan cara orang menulis, kemudian ada juga orang menyampaikan boleh jadi semacam propaganda ketika misalnya ada pemilu, dan orang punya waktu untuk menulis. Ada yang mereka sangat terkenal, baik penulis di media yang punya nama asli, tetapi tidak sedikit juga yang ada penulis yang memakai nama-nama yang pseudo atau nama-nama palsu untuk supaya pesan dia sampai. Dan bisa dibayangkan sekarang produksi tulisan di media online atau media sosial itu amat luar biasa, dan ini tidak pernah kita alami sebelumnya. Pada zaman saya, ketika saya ingin merayu seorang gadis, itu cara yang paling simple adalah mengirim surat ke si gadis tersebut. Jadi saya akan menulis seindah mungkin. Kemudian saya akan minta MC itu bukan master ceremony tapi mak comblang, untuk menyampaikan isi surat saya. Jadi surat saya itu mewakili isi perasaan saya. Dan ketika dibaca oleh sang gadis atau yang saya target itu, dia bisa berbunga-bunga kalau menerima saya, tapi bisa merobeknya jika mereka atau dia menolak saya. Dan waktu itu tulisan hanya kita kita taruh dalam amplop, kemudian hanya orang yang tertentu yang bisa membaca. Tapi coba dibayangkan hari ini tulisan kita dibaca oleh sekian banyak orang, kemudian ditafsirkan dengan berbagai cara. Jadi terkadang kita menulis sesuatu bisa ditafsirkan macam-macam, padahal maksud kita bukan itu. Atau kita menulis sesuatu bisa tidak pernah kita rasakan dampaknya, tapi bisa memiliki dampak yang luar biasa. Beberapa demonstrasi yang terjadi di Asia dan juga di Timur Tengah itu tidak luput dari
apa namanya dampak dari media sosial yang tadi kita kenal dengan istilah weaponization of media sosial atau social media. Jadi media sosial menjadi senjata. Hari ini mungkin ke depan juga kekuatan menulis itu akan menjadi sangat penting. Karena itu ketika Anda ingin belajar menulis di era digital seperti ini, pastikan dulu Anda mau jadi apa, Anda mau menyampaikan apa, kepada siapa audiens Anda, bagaimana Anda menata bahasa. Karena bahasa yang akan kita sampaikan, mungkin kalau saya sampaikan cara saya menulis sesuatu dengan generasi yang lahir 70-an, itu berbeda dengan saya menyampaikan sesuatu dengan generasi yang lahir 2000-an ke atas. Tentu gaya bahasa, style, slang, kemudian apa namanya? Oke, apa ini? Masih berlanjut Pak Sehat? Oke. Nah, kalau kita lihat hari ini tren media sosial juga sudah ditambah sedikit lagi selama mungkin COVID-19 ini, yaitu kuliah online. Jadi tren tadi yang saya sampaikan 3, media sosial, media online, dan kuliah online. Hari ini mau tidak mau staf pengajar, dosen harus akrab dengan platform pembelajaran untuk mereka bisa mengajar secara langsung kepada mahasiswa mereka. Demikian pula mahasiswa yang ada di rumah, terserah Anda di kampung, di manapun, Anda juga harus akrab dan mulai familiar diri Anda dengan model kuliah online. Dan ini kuliah itu di kampus hampir 75% itu aktivitasnya adalah menulis. Jadi Anda menulis tugas, kemudian menulis skripsi, menulis laporan. Bahkan sekarang kami di UIN sedang membimbing sekian ribu mahasiswa yang sedang mengambil KPM mandiri, Pak Sehat ya. Ya, dan mereka semuanya harus menulis. Makanya sekarang banyak mereka yang kelimpungan ketika karena terbiasa dengan bahasa slang yang tidak formal, mereka harus diminta menulis formal. Demikian juga selama ini mereka hanya WA-an dengan teman mereka yang bahasanya boleh sesuka hati mereka. Sekarang mereka harus belajar bagaimana menulis WA kepada dosen. Contohnya kepada saya yang punya grup WA sekitar 70-an, dan saya harus merespon setiap WA mahasiswa, dan itu sangat tergantung dari cara mahasiswa tersebut mengirim pesan kepada saya. Kalau bahasa dia bukan menyenangkan hati saya, tapi bahasa dia membuat saya tidak nyaman, maka kadang-kadang tidak saya respon. Bukan karena saya tidak membaca, tapi memang karena saya lihat tata bahasanya, gaya bahasa membawakan emosi atau memberikan dampak yang sangat tidak produktif pada diri saya. Terkadang mahasiswa mengirim WA misalnya kepada dosen, itu dia seperti mengirim kepada temannya, dan cara dia bertanya seperti dia bertanya di kampung halamannya. Jadi terkadang dosen tidak mau membalas WA bukan karena dia tidak mau, tetapi terkadang cara Anda menulis pesan di WhatsApp itu atau di pesan itu yang membuat dosen tidak nyaman. Saya mengatakan istilah tidak nyaman, bukan tidak mau membalas. Itu pengalaman saya, Pak Sehat. Jadi terkadang dia pakai tata bahasa yang kalau saya ada beberapa di WA saya itu yang bagi saya ini bukan tata bahasa seorang yang terpelajar untuk melakukan komunikasi dengan gurunya. Nah, kemudian dari 3 tren tadi ini, itu tren media sosial, media online, kemudian kuliah online, apalagi sekarang ada bisnis online, itu semuanya menuntut kita keterampilan untuk menulis, menyampaikan pesan. Perlu keterampilan untuk meyakinkan orang lain, bukan hanya mencari like, subscribe atau followers, tetapi
bagaimana pesan tersebut bisa tersampaikan. Ada platform yang hanya mengunci sekian ribu kata, ada platform hanya mengunci sekian ratus kata. Nah, ini saya rasa yang kemudian merubah pola dan cara kita menulis hari ini. Saya sering memberi contoh bagaimana kekuatan menulis dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi kalau adik-adik pernah nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, di sana bagaimana laki-laki dan perempuan yang baper bisa menangis ketika mendengar puisi yang dibacakan oleh Zainuddin dan Hayati, karena Hamka berhasil memberikan sebuah emosi dalam kata-kata yang disampaikan dalam puisi tersebut dan orang bisa menangis. Nah, hari ini bisa nggak kita lakukan hal yang sama di dunia digital? Orang akan mengatakan ketika kita menulis sesuatu yang berlebihan akan mengatakan ya lebay. Jadi kalau kita menulis sesuatu yang mencurahkan emosi, orang mengatakan lebay. Kalau pengen tahu sebanyak sekali, kita akan dikatakan kepo. Kemudian kalau kita menulis terlalu mendayu-dayu, dibilang kita baper. Dan istilah-istilah ini kemudian yang memberikan ruang baru tentang strategi menulis. Bagaimana kita kemudian menulis. Nah, di sini saya akan memberikan ada 6 pola baru ketika Anda menulis sesuatu dalam secara online. Ada tulisan Anda yang bersifat kabar, memberikan kabar. Nah, ketika Anda memberikan kabar, ini berbeda dengan wartawan. Orang paling lama membaca sebuah isi berita itu dia hanya beberapa ratus kata, dan dia tidak mau lama-lama karena dia kadang-kadang orang membaca berita itu sambil menyetir atau juga sambil nonton televisi, atau juga sedang chat dengan, bukan chat dalam bahasa Inggris, chat atau chit chat. Kalau kami di Australia itu namanya istilah chit chat. Jadi kita bertemu di warung kopi, tapi nggak pernah ngobrol di warung kopi, kita asik dengan melihat berita. Dan yang kita cari adalah kabar-kabar yang membuat kita punya rasa ingin tahu. Jadi ini yang saya rasa perlu dipahami oleh terutama adik-adik mahasiswa ketika menulis online, menulis tentang kabar atau informasi. Nah, di sini usahakan ketika Anda menulis sesuatu yang bersifat information, go to the facts. Berikan fakta, dan fakta tersebut biasanya dengan visual atau juga bisa juga dengan Anda memberikan link, atau jangan sampai nanti kita terjebak kepada kabar-kabar yang ya orang katakan sekarang hook, atau hook bahasa Aceh, hook itu masuk tulang ke tenggorokan. Kemudian ada cara menulis Anda nanti yang akan kita rasakan pada bulan hari raya nanti itu silaturahmi. Jadi orang akan mengucapkan selamat hari raya itu secara, kalau saya bilang dengan istilah tsunami. Jadi bertubi-tubi orang menyampaikan itu. Dan saya rasa hampir 75% orang nggak baca selamat itu, karena dia cuma pengen mengirimkan saja. Tapi dia akan baca dari orang-orang tertentu, orang-orang hebat. Oh, dia akan bilang dalam bahasa Aceh, oh mendentingak gitu loh. Meskipun dia hanya nanti mengambil pesan dia, kemudian dia broadcast, dan sama sekali kadang-kadang dia tidak tahu kepada siapa dia kirim. Yang jelas kepada semua list kontak yang ada di HP dia atau di Android dia kirim. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang cukup penting ketika kita menulis tentang silaturahmi. Misalnya ya ini akan kita rasakan nanti bulan Syawal, 1 Syawal atau 30 Ramadan itu kita akan menerima tsunami selamat hari raya. Orang minta maaf, dan ya biasanya banyak orang yang tidak perlu kita minta maaf karena kita tidak pernah berhubungan dengan dia, tapi karena tadi kita menghargai orang tersebut. Nah, ada juga kita menulis. Nah, ini yang sering terjadi di media sosial, di beberapa platform menulis seperti Steemit, kemudian beberapa media
online lainnya itu berbagi ilmu atau sharing ilmu, sharing knowledge. Jadi bagaimana kemudian Anda menulis sesuatu yang orang menganggap itu sebagai sharing ilmu. Selama ini sharing ilmu itu terkesan eksklusif. Jadi hanya di jurnal tertentu, kemudian di buku tertentu. Tetapi hari ini orang sudah punya keterampilan dalam cara berbagi ilmu pengetahuan. Misalnya saya di rumah, meskipun saya tidak paham cara membuat tom yum, misalnya meskipun saya pernah tinggal di Thailand, saya cukup search di search engine tentang cara membuat tom yum. Jadi nanti ada tom yum kung, ada tom yum pla, ada tom yum macam-macam dia. Ada kung itu udang. Jadi kita bisa memberikan menulis untuk sharing ilmu pengetahuan. Dan ini yang saya rasa hari ini terjadi di dunia sosial, di media sosial, terutama di kalangan para YouTubers, kemudian mereka yang memiliki platform yang mereka punya web, kemudian memberikan informasi supaya ada iklan masuk kepada konten mereka. Nah, selain menulis untuk berbagi ilmu, ini ada yang keempat yang saya amati selama ini adalah ada orang menulis untuk propaganda. Dan disinilah bermunculan hawwaka yuhawwiku hawk. Jadi ini yang menulis tipe keempat ini yang sangat luar biasa banyaknya kita temukan. Jadi propaganda itu biasanya orang menulis sesuatu itu bukan untuk rasional. Jadi tujuan dia bukan untuk menulis sesuatu itu bersifat rasional, tetapi dia menulis untuk emosional, untuk memancing kemarahan kita, untuk memancing emosi kita. Dan ini memang ada orang-orang khusus yang dia sehari-hari di depan PC, di depan laptop atau di depan Android, dia menulis sesuatu itu supaya orang mau bergerak. Cara berpikir orang itu ada yang marah, kemudian kita melawan sesuatu karena seolah-olah kita ada ini, ada. Jadi seolah kita dibuat gelisah sendiri. Nah, ini yang sekarang ngetren di media sosial. Dan ketika contohnya hari ini misalnya saya lihat tren di COVID-19 itu macam-macam. Ketika orang mendefinisikan, mengimajinasikan tentang COVID-19 ini, tetapi tidak sedikit yang mereka mengatakan ini agenda negara A, ini negara B akan begini, ini merupakan sebuah ini. Nanti semua orang saling seolah-olah semua menjadi MSI tentang virus ini, yaitu master segala ilmu. Nah, ini propaganda tadi saya katakan di awal, menulis untuk memberikan kabar. Ini biasa di Facebook kita coba sering lihat. Kemudian ada yang menulis untuk silaturahmi, kemudian menulis for sharing knowledge, kemudian menulis untuk propaganda. Nah, propaganda ini yang saya rasa nanti tapi jangan ditiru oleh adik-adik mahasiswa. Tapi Anda perlu belajar itu ketika mendeteksi mana berita-berita yang harus Anda konsumsi dan mana berita-berita yang Anda baca tapi harus langsung di delete. Ada lagi menulis di media sosial yang saya lihat dan saya amati selama ini adalah menulis untuk membangkitkan simpati dan empati. Nah, ini juga perlu keterampilan. Misalnya orang menggalang dana, kemudian ada orang ingin mendapatkan bantuan. Ada sekarang modelnya kita datang ke web, kemudian dia harus punya narasi yang mengconvince orang lain, yang mengconvince pembaca untuk segera mengetik mobile banking mereka. Dan ini memang punya keahlian tersendiri ketika dia mampu menggalang emosi orang untuk membangkitkan simpati dan empati kepada pembaca. Dan ini saya rasa pun sering kita lihat, misalnya saya tidak menyebutkan nama, ketika ada masalah, suatu masalah di negara A, kita akan cenderung diperhadapkan dengan masalah di negara B. Jadi di negara di tempat kita sudah banyak masalah, tapi kita dipaksa berpikir, membangun simpati dan empati untuk membantu apa yang terjadi di negara C misalnya. Di kampung kita masih banyak orang yang belum sejahtera, mereka yang masih makan ikan asin. Tetapi
informasi yang masuk ke kita dengan pola propaganda dan membangkitkan simpati ini, itu terkadang kita harus menyumbang kepada negara B yang di kampung sendiri masih banyak orang-orang yang memerlukan bantuan. Nah, saya kok dimut, Pak. Ya, saya dimut ini, Pak. Oke, sudah bisa. Saya sebagai kaum du'afa jadi hanya menerima saja pasrah dari Pak Sehat. Nah, kemudian karena sekarang tren COVID-19 kita ada ini Pak Sehat, ada yang nggak mood itu ininya ya, pesertanya. Sudah saya mood. Oke. Yang selanjutnya adalah ini tren yang sekarang selama COVID-19 dan juga mungkin kita rasakan sebelum ini, yaitu menulis tugas kuliah. Dan hati-hati karena selama ini saya termasuk dosen yang paling klasik sekarang karena memberikan tugas kepada mahasiswa harus dengan menulis tangan. Padahal sekarang ada komputer tapi saya tidak mau lagi itu karena hampir semua tugas ketika diberikan itu tugas kuliah. Nah, itu biasanya mahasiswa membuatnya dalam 2 jam yaitu di depan Google, atau dia minta flash disk kawan, atau meminta ya pasangannya untuk menulis untuk dia. Nah, jadi tren menulis ini buat adik-adik mahasiswa ini harus dipahami. Anda menulis itu apa sebenarnya? Jadi ketika Anda curhat, contohnya begini, Anda curhat hari ini itu tidak akan dihapus curhat Anda 5 tahun ke depan masih ada di situ. Ketika Anda baca curhat Anda hari ini di misal contohnya di media sosial, salah satu platform media sosial, Anda harus bayangkan 5 tahun ke depan Anda akan baca lagi dan mungkin Anda akan malu sendiri. Ini yang kita tidak pernah sadari. Bahwasanya dalam satu buku yang pernah saya baca itu, ketika kita sudah publikasi sesuatu di internet, itu Anda tidak akan bisa mengontrol lagi kemana Anda tulisan Anda itu dibawa dan bagaimana disimpan, kepada siapa diberikan, dan bagaimana kemudian itu menjadi bagian dari bisnis. Nah, ini juga harus dipikirkan. Demikian juga ketika Anda menulis pesan kepada mungkin teman Anda atau dosen Anda atau orang tua Anda harus membayangkan, melihat wajah dia ketika Anda mengetik di WA. Demikian juga ketika Anda membuat tugas kuliah di rumah, misalnya hari ini kan dosen minta Anda mengirim tugas. Anda harus membayangkan sekarang itu kita punya berbagai platform untuk mendetek di mana dan kapan dan kepada siapa kita mengutip dengan berbagai program yang dikenal dengan check similarities. Jadi cek kesamaan. Jadi dengan dunia sosial media sosial sekarang kita tidak bisa lagi mengakali. Nah, ini yang tadi saya katakan, mengakali, mencari celah dalam menulis. Jadi Anda harus menulis sesuai dengan tujuan Anda dan harus Anda bayangkan ketika tulisan Anda itu masuk melalui teknologi internet, maka Anda sendiri tidak akan bisa mengontrol. Dan sering saya bilang sama mahasiswa yang saya bimbing di S1, kalaupun saya tidak pernah mengecek tulisan Anda itu plagiasi atau bukan, tapi Anda harus bayangkan nanti ketika Anda menjadi misalnya contohnya menjadi calon gubernur, calon bupati, anggota DPR, menjadi orang hebat di 10 tahun kemudian, bisa jadi persoalan Anda tadi mengambil data orang, tulisan orang di tahun 2009 misalnya atau 2010-an itu bisa menjadi bukti di 2020 misalnya atau 2020 sekian nanti. Jadi berhati-hatilah ketika Anda memulai menulis di dunia maya ini. Demikian juga ketika Anda ingin menulis untuk mendapatkan income, terutama untuk dapat iklan. Ini juga harus dilihat apa yang disukai oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat, siapa yang Anda target, dan bagaimana masyarakat, segmen masyarakat yang Anda ingin nikmati atau ingin menikmati tulisan Anda. Nah, ini juga harus perlu diperhatikan secara cermat. Tujuan Anda menulis beda dengan menulis pada era tahun 80-an. Mungkin 80-an awal orang mengetik di mesin ketik dan itu pakai tip X.
Ketika salah di tip kemudian tulisan tersebut distensil kalau mau dicetak atau ditaruh di perpustakaan. Tetapi hari ini our mind, pikiran kita sudah kita museumkan di dunia maya. Ini harus diingat buat adik-adik yang ingin menulis, terutama juga ketika Anda ingin menjadikan menulis ini sebagai lahan bisnis. Nah, apa dampak dari kita menulis di media sosial? Ini juga penting dilihat. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai bahan renungan buat adik-adik. Pertama, kalau Anda mampu menulis dan mampu memberikan sebuah pencerahan bagi seseorang atau bagi kelompok tertentu, maka Anda akan menjadi salah seorang influencer. Dan ini saya tidak pernah menemukan istilah ini tahun 90-an, Pak Sehat. Nggak tahu 2010-an ke atas baru saya temukan istilah influencer. Dan influencer itu bisa jadi anak-anak yang baru 10 tahun, anak-anak yang 15 tahun, kemudian ada yang dia tidak pernah sekolah, tidak pernah dapat ijazah, tidak pernah apa-apa, jadi influencer juga. Karena apa dia influencer? Karena dia banyak subscriber, banyak ya followers, kemudian banyak dia endorse, dan kadang-kadang ini menjadi tren. Dan ini harus dilihat juga buat adik-adik yang menulis. Jadi ketika when you on the top, ketika Anda nanti di atas dan menjadi influencer, maka Anda, apa yang Anda tulis itu akan di quote orang. Apa yang Anda tulis akan, apa yang Anda endorse, apa yang Anda tulis di misalnya di Instagram, ketika Anda mampu membuat rangkaian kata yang membuat orang termotivasi. Dan ini sebuah cara Anda, bahwasanya Anda, apa yang Anda sampaikan dalam bahasa tulisan, apalagi kalau digabung antara bahasa tulisan dengan bahasa visual. Misalnya sekarang ada platform YouTube, kemudian ada platform Instagram, kemudian Twitter, social book, banyak sekali, dan itu bisa saling terintegrasi. Ketika Anda sudah on the top influencer, maka di situ Anda harus berhati-hati, ekstra hati-hati ketika posisi itu Anda dapatkan, dan karena apa yang Anda tulis itu bisa mempengaruhi orang. Saya sempat kaget karena ini mungkin saya bukan curhat, tapi bisa dibaca secara sosiologis. Sekarang saya merasa gelisah saya di rumah, karena saya hampir 24 jam di rumah. Bagaimana mungkin rumah saya, ini kalau kita bicara tentang influencer, hampir setiap hari didatangi oleh artis A. Artis A tersebut dia hadir dalam berbagai stasiun televisi. Ini saya tidak pernah rasakan. Jadi saya harus menonton dia di channel A, channel B, dan channel C. Kemudian segala urusan rumah tangga dia masak di rumah, kemudian dia belanja, saya harus nonton. Jadi ini karena datang setiap hari ke rumah saya, dan saya harus melihat keseharian dia, dan keseharian dia itu kemudian bisa mempengaruhi saya. Dapur dia bagaimana ukurannya, kemudian dia